Oke, kita masuk ke dalam bab 2. Nah, di mana bab 2 itu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka itu terdiri dari kajian teori. Nah, jadi ada beberapa teori. Yang pertama itu belajar. Nah, dikutip dari Bapak Suwardi Muhammad 2018. Kata belajar ini tidak asing lagi bagi kita. Barangkali kita sudah mendengarkannya sebanyak ribuan kali. Mungkin kata itu mendatangkan nuansa kegembiraan dari diri sendiri, tapi juga ada kemungkinan membawa kemurungan, kebosanan, ketegangan, dan lain sebagainya. Nah, pengertian belajar ini adalah suatu proses yang dilakukan individu atau kelompok untuk mendapatkan suatu ilmu yang diperoleh dari materi yang disampaikan dari guru ataupun dari buku, internet, majalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi belajar ini bukan hanya satu ahli aja yang bisa mendefinisikan, tapi banyak ahli. Jadi kita hanya kutip dari beberapa ahli aja. Jadi ahli yang kedua itu belajar menurut Skung 2012 yang dikutip dari Dr. Ninyoman Parwati MPD dan kawan-kawan pada 2023, linia kelima. Nah, merupakan suatu aktivitas yang memperoleh atau melibatkan pemerolehan dan pemodifikasian pengetahuan, keterampilan, strategi, keyakinan, perbuatan, dan tingkah laku. Nah, menurut Bill Bradley 2018, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar yang dilakukan sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Nah, kemudian didefinisikan konsep belajar itu sendiri merupakan suatu proses ya, pembelajaran yang bisa dapat berjalan dengan baik apabila di dalam proses tersebut bisa memenuhi beberapa unsur-unsur pembelajaran. Di antaranya ialah terdiri dari siswa, guru, motivasi atau stimulus, bahan ajar, alat bantu belajar, dan suasana, serta situasi yang bisa mendukung dari kelancaran pembelajaran. Jadi belajar ini nggak bisa dapat dilakukan kalau dia nggak ada gurunya. Jadi siapa yang mengajar? Kalau kita nggak ada siswa atau tidak ada yang dididik, jadi gimana guru itu bisa mau mentransfer ilmunya? Sementara yang mau ingin belajar aja nggak ada seperti siswanya. Jadi harus lengkap ya, ada guru, siswa, bahan belajar, alat bantu belajar untuk menunjang pembelajaran, serta suasana situasi yang mendukung dari sistem pembelajaran itu. Dari beberapa tokoh-tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku manusia untuk menjadi yang lebih baik lagi melalui suatu kegiatan belajar serta mendapat pengalaman dan ilmu dari hasil proses belajar tersebut untuk mengarah ke yang lebih baik yang dilakukan individu dari lahir sampai akhir hayat. Nah, guru ini bisa dapat membantu para peserta didiknya agar proses pembelajaran dalam pengkonstruksian pengetahuan bisa belajar dengan lancar. Guru tidak bisa mentransfer sebuah ilmu pengetahuan kepada para siswanya, melainkan membantu agar peserta didik bisa membentuk pengetahuannya secara mandiri. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Transfer ilmu itu sama dengan membantu para peserta didik agar memperoleh pengetahuan yang guru tersebut juga ketahui melalui pembantuan kegiatan-kegiatan belajar, itu maksudnya. Kunci peranan seorang guru dalam proses belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu para peserta didik menumbuhkan dalam pengambilan keputusan serta tindakan dari para siswa. Yang kedua, membantu para peserta didik dalam menumbuhkan keaktifan serta keantusiasan dalam mengikuti pembelajaran agar memperoleh pengetahuan. Nah, yang job sheet ini. Job sheet ini mungkin tidak asing lagi bagi dosen, guru, mahasiswa maupun siswa. Nah, kata job sheet ini berasal dari kota kata bahasa Inggris, yaitu job yang memiliki arti suatu kegiatan atau pekerjaan
dan sheet mempunyai arti helai atau lembar. Nah, maka job sheet ini sendiri adalah lembar kerja untuk suatu kegiatan atau lembaran kerja yang berisi perintah atau sebuah informasi petunjuk bagaimana cara pengerjaannya. Nah, menurut tokoh yang bernama Bapak Trianto pada tahun 2012. Nah, job sheet ini adalah panduan yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan permasalahan. Nah, job sheet ini dapat berupa panduan latihan pengembangan pada aspek kognitif dan aspek keterampilan dalam bentuk panduan praktik. Pengembangan job sheet sangat mendukung program peningkatan pembelajaran di sekolah yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas dari pendidikan. Dalam proses belajar, guru adalah praktisi dan teorisasi yang sangat menentukan. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan tuntutan logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang semakin pesat. Fungsi dan tujuan job sheet diantaranya, menurut Bapak Soekardi 2010 ini, yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan serta kompetensi keterampilannya. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan mengandung unsur melatih keterampilan siswa. Yang terakhir atau yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran praktik. Jadi tujuan dari job sheet ini adalah memudahkan para peserta didik untuk berintegrasi ya, maksudnya dengan materi yang diberikan. Meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi serta melatih kemandirian belajar peserta didik. Yang dikutip dari Ibu Yuliana pada tahun 2020. B. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan job sheet. Yang pertama, jadi job sheet ini memiliki sebuah keterbatasan juga ya. Kelebihan ya, yang pertama, kelebihan. Jadi dapat dikutip dari Bapak Randy Gultom 2012. Yang pertama, dapat mengurangi penjelasan yang tidak perlu. Yang kedua, memungkinkan pengajaran satu kelompok yang mengajarkan tugas, jadi lebih efisien waktunya. Yang ketiga, dapat meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, dapat mendorong siswa untuk mengolah sendiri bahan pelajaran bersama teman satu kelompoknya. Jadi, guru itu tidak terlalu aktif dan tidak terlalu capek dalam proses belajar yang menggunakan job sheet. Yang kelima, dapat memberi kesempatan penuh kepada siswa untuk mengungkapkan kemampuan dan keterampilan. Yang keenam, siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang ketujuh, mampu memenuhi kebutuhan siswa baik yang cepat maupun yang lambat, membaca dan memahami, serta mendorong dan membimbing siswa berbuat sendiri untuk mengembangkan proses berpikirnya. Jadi kita bisa dapat memantau aja sebagai guru untuk melihat perkembangan cara berpikir seorang siswa ini dalam proses belajar, terutama praktikum dalam memecahkan permasalahannya masing-masing gitu. Jadi sejalan dengan pemahaman tersebut ya, Rashid 1985 menyebutkan juga bahwa keuntungan dari pemakaian job sheet ini dapat mengurangi penjelasan tidak perlu sehingga menghemat waktu, memungkinkan instruktur untuk mengajar siswa yang mengerjakan job yang berbeda. Yang ketiga, mengembangkan atau dapat membangkitkan kepercayaan diri siswa untuk membentuk kebiasaan bekerja. Dan yang keempat, akan menjadi persiapan yang sangat baik untuk siswa dalam bekerja di industri. Yang kedua, job sheet ini juga memiliki keterbatasan, jadi memiliki keunggulan atau kelebihan dan memiliki keterbatasan atau kekurangannya. Jadi keterbatasan job sheet antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit dalam menampilkan gerak yang dilakukan siswa ke dalam media cetak. Yang kedua, jika tidak dirawat dengan baik, cetakan dari job sheet ini akan cepat rusak atau hilang. Itu aja sih terbatasannya. Jadi banyak keunggulan dibandingkan